Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Rudi Santoso, SHI MHI MH, selaku dosen pengampu mata kuliah Kapitoseriata Hukum Tata Negara. Baik, di sini kami dari kelompok 1 akan menjelaskan materi terkait perkembangan konstitusi di Indonesia. Yang pertama, pengertian konstitusi. Konstitusi berasal dari bahasa Prancis yaitu constitutur, yang berarti membentuk. Maksud dari istilah ini ialah pembentukan, penyusunan, atau pernyataan akan suatu negara. Konstitusi dalam bahasa Inggris memiliki makna yang lebih luas dari Undang-Undang Dasar, yakni keseluruhan dari peraturan-peraturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur secara mengikat cara-cara bagaimana suatu pemerintahan diselenggarakan dalam suatu masyarakat. Nah, dari pengertian tersebut, konstitusi dapat disimpulkan yang pertama, kumpulan kaidah yang memberikan pembatasan kekuasaan kepada penguasa. Yang kedua, dokumen tentang pembagian tugas dan wewenang dari sistem politik yang diterapkan. Yang ketiga, deskripsi yang menyangkut masalah hak asasi manusia. Selanjutnya, tujuan dan fungsi konstitusi. Hakikat dari konstitusi merupakan perwujudan paham tentang konstitusi atau konstitualisme, yaitu pembatasan terhadap kekuasaan pemerintah di satu pihak dan jaminan terhadap hak-hak warga negara maupun setiap penduduk di pihak lain. Nah, dalam paham konstitusi demokratis dijelaskan bahwa isi konstitusi meliputi anatomi kekuasaan atau kekuasaan politik, tunduk pada hukum jaminan dan perlindungan hak-hak asasi manusia, peradilan yang bebas dan mandiri kepada rakyat dan akuntabilitas sebagai rakyat. Sekalian, saya akan melanjutkan bagaimana materi terkait konstitusi di Indonesia, menyambung yang telah disampaikan oleh rekan saya tadi. Selanjutnya adalah tentang mengenai sejarah konstitusi di Indonesia. Seperti kita tahu ya bahwa negara kita adalah negara hukum, dan sebagai negara hukum kita memiliki konstitusi ya, yang kita kenal dengan sebutan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar ini dimana dirancang pada tanggal 29 Mei sampai dengan 16 Juli tahun 1945 oleh Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau biasa kita kenal dengan istilah BPUPKI yang dalam istilah bahasa Jepang ini juga disebut dengan sebutan Dokuritsu Jundi Yosakai yang beranggotakan 62 orang. Ya, hal ini juga diketuai oleh Mr. Rajiman Yudhyaningrat. Tugas pokok dari BPUPKI ini adalah menyusun dan merancang Undang-Undang Dasar. Namun dalam perjalanannya ini lumayan panjang karena ada beberapa kendala ya, khususnya pada saat membahas masalah dasar negara. Dan pada akhir sidang pertama, BPUPKI ini berhasil membentuk panitia kecil yang disebut dengan Panitia 9. Panitia ini ya, pada tanggal 22 Juni 1945 berhasil mencapai kompromi ya, yang untuk kemudian diterima dalam sidang kedua. Jadi pada sidang pertama membentuk panitia kecil pada 22 Juni ya, dan disepakati pada tanggal yang diterima dalam sidang kedua BPUPKI yaitu pada tanggal 11 Juli 1945. Dan setelah itu Soekarno membentuk panitia kecil juga pada tanggal 16 Juli 1945 yang diketuai oleh Supomo dengan tugas menyusun rancangan undang-undang dan membentuk panitia untuk mempersiapkan kemerdekaan. Yang panitia itu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disebut dengan PPKI. Dan keanggotaan PPKI ini berjumlah 21 orang dengan ketua Insinyur Soekarno sendiri dan diwakili atau Muhammad Hatta sebagai wakilnya. Undang-Undang Dasar atau Konstitusi Negara Republik Indonesia disahkan dan ditetapkan oleh PPKI pada hari Sabtu tanggal 8 Agustus tahun 1945. Dengan demikian, sejak itu Indonesia telah menjadi suatu negara modern karena telah memiliki konstitusi ya, sebagai suatu sistem ketatanegaraan, yaitu Undang-Undang Dasar yang memuat tata kerja tentang konstitusi negara modern. Dan konstitusi di Indonesia juga telah mengalami beberapa hal pergantian baik nama maupun substansi dari materi yang dikandungnya. Nah, sejarah konstitusi Indonesia antara lain yaitu adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang masa berlakunya sejak 18 Agustus 1945. Nah, selanjutnya adalah mengenai perubahan konstitusi di Indonesia. Sistem ketatanegaraan modern yang mengisyaratkan dua model sistem
dua model sistem perubahan, yaitu konstitusi atau kita sebut dengan pembaharuan, dan renewal atau amandemen atau perubahan. Renewal adalah sistem perubahan konstitusi dengan perubahan konstitusi secara keseluruhan, sehingga suatu konstitusi yang berlaku adalah konstitusi yang baru, bukan konstitusi yang telah dirubah. Jadi secara keseluruhan dirubah, jadi konstitusi yang baru yang berlaku di suatu negara tersebut. Di mana ada beberapa negara yang menganut konstitusi ini, yaitu ada Belanda diantaranya, Jerman dan juga Perancis. Adapun konstitusi dengan bentuk amandemen, perubahan dengan bentuk amandemen adalah perubahan konstitusi yang apabila suatu konstitusi dirubah, konstitusi asli tetap berlaku. Dengan kata lain, perubahan pada model amandemen tidak terjadi secara keseluruhan kepada bagian dari konstitusi tersebut. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai lembaga kenegaraan setelah amandemen Undang-Undang 1945. Setiap pemerintahan itu terdapat 3 kekuasaan. Yang pertama ada eksekutif, yang kedua ada legislatif, dan yang ketiga ada yudikatif. Ketiga kekuasaan ini terpisah baik secara fungsi maupun orang yang menanganinya, dan tidak boleh adanya campur tangan mengenai kekuasaan satu dengan kekuasaan yang lainnya. Amandemen terjadi sebanyak 4 kali. Yang pertama pada tahun 99, yang kedua pada tahun 2000, yang ketiga dan keempat pada tahun 2002. Perubahan yang pertama mengenai kekuasaan presiden dan juga wewenang dari DPR tentang pembentukan Undang-Undang 1945. Yang kedua mengenai penataan ulang terhadap fungsi, hak, dan juga pengisiannya. Dan yang ketiga mengenai penataan ulang mengenai jabatan presiden dan juga yang dimana berkaitan dengan cara pemilihannya atau yang biasa disebut dengan pemilu. Dan yang keempat mengenai keanggotaan MPR dan juga presiden dan wakil presiden yang dimana berhalangan tetap. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf, dan kepada Allah kami mohon ampun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.